Manakah 9 sifat yang dilarang oleh Allah tersebut di dalam surah Al-Qalam yang telah kita bacakan tadi? Yang pertama adalah halaf. Halafa yahlifu halfan. Itulah dasar dari kalimat halaf. Ketika dia dibarengi dengan kalimat tasdid di ain fi'ilnya, maka berubah dia menjadi halaf, yang bermakna orang yang banyak-banyak bersumpah, orang yang sikit-sikit bersumpah, atau orang yang suka menyumpah-nyumpah. Memang betul hadirin, di dalam Islam bersumpah itu diperbolehkan. Misalnya kita dituduh oleh orang melakukan perbuatan yang diharamkan, lalu kita yakini diri kita tidak melakukannya, maka kita bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya tidak melakukannya. Itu boleh. Atau mungkin barangkali kita bersumpah menyatakan kita ini adalah orang baik, demi Allah, saya adalah orang baik. Atau barangkali ketika kita diberikan sebuah jabatan, sebelum kita melaksanakan jabatan tersebut, sebelum kita mengemban jabatan tersebut, maka terlebih dahulu kita diminta untuk bersumpah, demi Allah, saya tidak akan memberi, menerima, menjanjikan apapun dengan dalih apapun kepada siapapun yang berkaitan dengan pekerjaan saya ini. Dengan adanya sumpah sebelum kita mengemban jabatan ini, maka ini akan menjadi sebuah benteng, menjadi sebuah perisai bagi kita ketika kita ingin menjalankan amanah kita sesuai dengan tuntunan yang sudah kita sesuai dengan tuntunan berdasarkan pekerjaan kita tersebut. Walaupun kadang-kadang ada juga yang termakan sumpah. Setelah dia bersumpah, tetapi dia juga yang melanggar sumpahnya sendiri. Ta'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang, ma'asyiral muslimin jamaah, syiar Islam yang dimuliakan Allah, kadang-kadang sumpah ini menjadi selorohan, menjadi candaan di antara muda-mudi. Misalnya ada pemuda bilang kepada pacarnya, demi Allah dek, saya bersumpah, saya akan janji nikahin adek. Kalau nyatanya nanti saya tidak nikahin adek, ketika saya mati masuk ke kubur, tak diterima jasadku oleh kubur, tak diterima jasadku oleh tanah. Nauzubillahi min dzalik. Coba bayangkan, setelah kita bersumpah ternyata kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi isi sumpah kita. Bayangkan ketika kita mati nanti, jasad kita tidak diterima oleh tanah. Perkara ini adalah merupakan salah satu dari penyakit lidah. Apa tulisan? Memang betul lidah kita ini tidak bertulang. Tapi maaf, lidah kita itu sangat berat. Bahkan lebih berat dari mobil yang beratnya 35 ton. Walaupun lidah kita tidak bertulang, akan tetapi ketika lidah ini berbicara seenaknya saja, H3T, halal, haram, antam terus berbicara. Ketika dia berbicara, tak ada satupun orang yang mampu untuk ngeremnya. Ya, ini sebuah analogi. Ada sebuah mobil tronton yang beratnya 20 ton, lalu muatannya 15 ton, 20 tambah 15 jadi 35. Ketika dia mendaki di jalan yang begitu tinggi, rem yang hanya seberat 10 kilo, mobil yang beratnya 35 ton mampu ngerem, mampu membuat berhenti mobil yang beratnya 35 ton. Coba bayangkan. Akan tetapi hadirin ma'asyiral muslimin, para pecinta syiar Islam rahimakumullah, bapak-bapak barangkali ada beratnya yang 60, 70, 80, ibu-ibu ada yang 70, 60 atau sampai kepada 100 kilogram. Tapi lidah yang hanya seberat 2 on kadang-kadang, atau 1 on barangkali, ketika dia berbicara tidak mampu direm oleh tubuh yang seberat 60 kilo, 70 kilo, bahkan sampai kepada 100 kilo. Masya Allah. Jadi perkara seperti ini hendaknya kita usahakan dalam hidup kita.
untuk kita jauhi dan untuk kita tinggalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau juga bisa berarti halaf ini dengan orang yang suka menyumpah-nyumpah. Bandel anak kita sumpahin, jadi kaki 4 lu, jadi kambing lu, jadi ayam, dan lain sebagainya, disumpahin anaknya dengan hal-hal yang sangat jelek. Ingat, ketika kita ingin berbicara, hendaknya kita bicara kepada anak-anak kita ucapan yang baik. Karena ucapan orang tua itu adalah merupakan doa bagi anak-anak mereka. Maka alangkah buruknya para orang tua yang ketika anaknya melakukan kesalahan, lalu begitu mudah mulutnya menyumpah-nyumpahin anaknya. 4 kata ayahnya, 4 kata ibunya, 4 tambah 4 tentu 8 lah oleh anaknya.